Adapun susunan acara pengajian kita hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sosialisasi lembaga-lembaga sosial madani. 4. Materi. 5. Tanya jawab. 6. Pembagian door prize. Dan terakhir 7. Penutup. Jamaah. Kita buka acara pengajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari kita Ibu Tri Mulyani dan dilanjutkan saat tilawah oleh Ibu Vina Fitria. Surah yang dibaca adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Kepada ibu-ibu yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buah. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, mantap ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya penuh ilmu dan iman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Izinkan ibu-ibu di sini saya Hobi dari Dompet Sosial Madani ingin mensosialisasikan terkait zakat, infak dan sedekah ya. Ibu-ibu mungkin sudah tahu ya tentang zakat, infak dan sedekah. Tapi izinkan saya untuk sekedar mengingatkan kembali karena kadang ilmu itu kalau tidak diulang kita bisa lupa. Yang mendatangkan pahala dan berkah bagi yang melakukannya, serta untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Orang yang memberikan zakat, infak dan sedekah diyakini akan mendapatkan balasan baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Amin. Zakat itu ibu adalah tumbuh berkembang, berkah, membersihkan atau mensucikan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat itu ditunaikan, diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada 8 asnaf yaitu pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah ini pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Ketika harta milik sempurna cukup. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Mohon maaf bila saya ada salah kata karena segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari diri saya pribadi. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk selalu menunaikan zakat dengan ikhlas dan menjadikannya wasilah pemerintahan. Sebelum saya tutup ibu-ibu, saya ada pantun ini. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu. Sebelum dokter ini menyampaikan materinya, bisa sedikit perkenalan dulu dokter supaya kita lebih mengenal dokter ini. Terima kasih kami sambut. Terima kasih. Monggo silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ini tiada sesuatu kebetulan di dunia ini. Saya sudah 2 kali dengan ini yang Mbak Wiwi ke sini. Kalau Ibu yang ingatannya masih pada Februari saya akan menjadi psikiater. Mohon doanya ibu-ibu ya agar dilancarkan ini. Ketika saya jadi psikiater, insya Allah saya akan mengabdi kepada agama, terutama di Bali karena masih banyak kebutuhan psikiater muslim di Bali. Banyak sekali orang dengan gangguan jiwa yang beragama muslim dan belum sepenuhnya terjamah sampai ke hati gitu ya. Saya umur 39 tahun, mohon maaf jika lebih muda, jadi yang saya sampaikan sesuai dengan teori yang saya dapatkan ketika pembelajaran sih. Jadi S1 kedokteran saya di Udayana 2004 sampai 2010. Bagi bapak ibu yang bagi ibu yang anaknya mau kedokteran, jadi kedokteran itu kurang lebih 6 tahun dokter umum. Kalau mau spesialis 4 tahun lagi, iya, lama tua-tua di sekolah. Jadi beginilah, ya gitu. Jadi saya sekarang sedang menempuh spesialis kedokteran jiwa di Sanglah Unut 4 tahun ya. Insya Allah Februari kalau lancar dilancarkan oleh Allah, saya akan menjadi psikiater. Terima kasih. Saya orang Boyolali, bapak ibu saya Boyolali. Saya lahir dan tinggal di Madura.
Tapi dari 2004 saya di Bali. Di KTP saya Bali. Jadi gimana ya? Boyolali, Madura, Bali. Bisa 3 bahasa gitu ya. Silakan mau yang mana setelannya. Saya kerja saya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bali. Nah, mungkin kalau mau konsultasi di sini aja, jangan di sana ya. Kalau di sana ketawa saya nangis. Gimana ini ya? Beda nanti penanganannya. Kalau di sini masih bisa tertawa, kita tertawa bersama. Kalau di sana, aduh ibu ketawa, saya bingung. Ya, jadi gangguan jiwa itu ada yang ringan, sedang, berat. Kalau berat di sana, kalau misalnya yang ringan-ringan, bolehlah kita dialog santai-santai di sini. Oke. Apalagi ya, saya sudah menikah, saya punya 1 anak kelas 2 SMA di Albania. Masya Allah, Mau jadi dokter juga katanya. Saya bilang beneran mau jadi dokter nggak enak loh. Ya begitulah. Sudah Pak Arun, maka sudah sayang sama saya ya. Kalau di pinggir jalan ketemu saya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insya Allah. Oh iya, waktu itu saya di Madani tempat. Saya waktu itu masih galak apa enggak? Ya? Saya waktu itu galak apa enggak? Enggak ya? Terima kasih. Syukurlah. Jadi kita akan berbicara terkait dengan pulih bersama dalam kesehatan jiwa pasca bencana. Ini ada yang kena banjir kemarin? Banyak. Yang mana yang nggak kena? Semua kena. Yang nggak kena? Jadi lebih banyak yang kena ya? Tapi kok sudah happy? Apa yang terjadi? Alhamdulillah, di mana ada bencana, di situ ada bantuan. Salah satunya mungkin DSF juga. Nah, setelah nanti dibantu, nanti membantu juga yang lainnya. Orang atau karena kondisi. Karena orang misalnya di mana? Pola asuh waktu kecil, dipukul, dibentak, dibully, cebol kamu gitu misalnya. Kamu nggak pinter, mau jadi apa? Itu ada yang membuat trauma seperti itu. Satu orang yang bisa membuat trauma. Kedua adalah kondisi alam atau salah satunya adalah bencana. Jadi bencana itu tidak bisa terprediksi. Ibu-ibu pertama I am okay, you are okay. Ini kalau kondisi kita baik-baik saja. Saya baik-baik saja, Anda baik-baik saja. Ini yang menjadikan harmonis dalam